Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, namaku Salsabila Nahda Husaima, biasa dipanggil Salsa. Kali ini aku bakal bahas tentang pendidikan nih. Apa sih itu pendidikan? Kalian tahu nggak nih? Jadi menurut KBBI, pendidikan berasal dari kata didik, mendidik, yang berarti memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak, dan kecerdasan pikiran. Jadi pendidikan ini sangat penting loh untuk masyarakat Indonesia. Jadi pendidikan juga merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Pendidikan yang rendah nantinya akan menyebabkan kebodohan. Dari kebodohan ini akan menimbulkan masalah-masalah baru yang menghambat perkembangan taraf hidup masyarakat. Jadi pendidikan sangat penting kan? Pendidikan yang dimaksud ini tidak hanya pendidikan formal saja, tetapi pendidikan informal juga sangat ikut andil dalam perkembangannya. Untuk kali ini aku lebih terfokus ya pada pendidikan formal terlebih dahulu. Di Indonesia pada tahun 2019, jumlah siswa putus sekolah sangatlah tinggi, dengan angka 103.229 siswa yang terdiri dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada kasus ini, tingkat SD memiliki jumlah tertinggi, yaitu 33.268 siswa. Hal ini terjadi tentunya karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu, pendidikan di beberapa daerah pun masih ada yang kurang layak loh. Kalian tahu nggak nih? Jadi pasti ada beberapa penyebabnya ya. Yang pertama itu ada masalah infrastruktur yang kurang baik. Jadi di Indonesia ini ada beberapa kasus, tapi aku hanya ambil 2 kasus aja ya. Yang pertama itu kasus dari NTB. Jadi ada 7 kelas yang berpotensi roboh dari total 15 ruang kelas yang ada dan membahayakan keselamatan siswa di SMP Negeri 3 Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk kasus yang kedua, ada hadir dari Provinsi Banten, tepatnya di Desa Lewi Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, di mana anak sekolah ini harus bertaruh nyawa untuk menimba ilmu, karena untuk menuju ke sekolahnya harus melewati jembatan yang tidak layak seberang. Kemudian selain infrastruktur, penyebab lain itu ada di kualitas pendidik di beberapa daerah pelosok ini kurang memadai. Contohnya ini, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi baik itu cenderung di kota-kota gitu kan. Jadi untuk ditempatkan di daerah pelosok itu tidak mau, dikarenakan fasilitas yang minim dan serba terbatas. Kemudian adanya sistem bagi para pendidik yang bermasalah di kota, biasanya langsung ditempatkan di pelosok. Hal ini sebenarnya itu kurang baik ya untuk daerah pelosok, karena kurang memberi pengaruh kemajuan pendidikan di daerah pelosok. Kemudian untuk faktor terakhir, yaitu kurangnya pendampingan dari pusat. Jadi dari permasalahan tersebut, kita harus mengupayakan agar pendidikan di Indonesia itu merata dan layak kan. Jadi ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Yang pertama itu meningkatkan infrastruktur dalam pendidikan, terutama di daerah pelosok yang sering tidak terjamah, seperti memperbaiki ruang kelas, melengkapi fasilitas pembelajaran, dan memperbaiki akses menuju sekolah. Kemudian, langkah selanjutnya itu, upaya selanjutnya memberikan professional development kepada para pendidik. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan profesionalitas para pendidik. Jadi, antara pendidik dari kota dan dari daerah pelosok memiliki kualitas yang sama dengan tujuan menghasilkan output yang kurang lebih sama juga. Terus untuk upaya selanjutnya, melakukan pendampingan serta evaluasi dari pemerintah daerah
maupun pemerintah nasional guna meningkatkan pengembangan metode pengajaran terhadap permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan di lapangan. Untuk upaya yang terakhir, mengirimkan pendidik yang mumpuni dan bisa beradaptasi dengan baik di daerah pelosok. Nah, tadi upaya untuk menciptakan pendidikan di Indonesia yang merata ya. Untuk selanjutnya ini ada upaya untuk menurunkan angka putus sekolah. Kita tahu bahwa di daerah pelosok ini banyak yang berkeinginan untuk putus sekolah. Dan kita harus mengupayakan agar itu tidak terjadi. Salah satunya melakukan sosialisasi serta mengajak masyarakat agar memandang penting pendidikan di daerah pelosok ini secara langsung. Jadi kita mendatangi daerah pelosok dan mensosialisasikan ke orang tua dan ke pelajarnya. Untuk upaya selanjutnya yaitu menyosialisasikan dengan media yang ada, seperti media cetak dan media elektronik. Untuk media cetak mungkin melalui koran ataupun majalah. Nanti isinya itu pentingnya pendidikan serta prestasi yang diraih oleh anak daerah agar para pelajar di daerah pelosok ini termotivasi. Untuk media elektronik, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi yang mungkin saat ini sudah sangat banyak digunakan oleh kalangan pelajar, seperti Google, Instagram, Line, Facebook, dan lain sebagainya untuk menyuarakan pentingnya pendidikan. Upaya selanjutnya yaitu mengirimkan pendidik yang bisa memotivasi para pelajar agar tetap semangat untuk terus melanjutkan pendidikan. Jadi motivasi ini sangat penting ya guys. Kemudian upaya yang terakhir yaitu menyelenggarakan beberapa acara dan lomba yang sekiranya bisa dijangkau hingga masyarakat daerah pelosok agar daya saing mereka itu tinggi gitu, termotivasi juga untuk bersaing dengan pelajar lain. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa memberikan kritik dan saran pada pemerintah untuk kemajuan bangsa ini, terutama di dunia pendidikan. Dan kita harus bisa merangkul serta mengajak saudara-saudara kita yang memiliki keinginan putus sekolah agar bisa bangkit dan terus berproses berjuang bersama hingga akhir. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.